Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Fisamlo, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari praktikum kelas D. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari praktikum sistem embedded di modul 6. Ini adalah yang pertama adalah teori DAC, rangkaian R2R, leader. Ini adalah metode yang paling populer dan efisien untuk mengimplementasikan digital TO analog converter atau DAC. Rangkaian ini menggunakan dua nilai resistor saja, yaitu resistor dan 2R dan 2R yang disusun membentuk struktur tangga atau ladder. Setiap bit digital dari microcontroller mengendalikan sebuah saklar yang menghubungkan titik simpul tangga ketegangan referensi atau ke ground. Nah, kombinasi posisi saklar-saklar tersebut menghasilkan pembagian tegangan resistif yang proporsional terhadap nilai binar input sehingga menghasilkan tegangan output yang analog yang linear. Nah, terus selanjutnya itu adalah resolusi dan output range DAC. Ini diukur dalam satuan bit dan menentukan seberapa halus sinyal analog yang dapat dihasilkan. Semakin besar jumlah bit, semakin banyak level tegangan yang dapat dibedakan oleh DAC. Sebagai contoh, DAC 8 bit memiliki 28 sama dengan 256 level tegangan yang berbeda. Artinya output analog dibagi menjadi 256 langkah dari nilai minimum hingga maksimum. DAC 10 bit menghasilkan 1.004 level dan DAC 12 bit menghasilkan 4.096 sehingga sinyal uh, sehingga sehingga sinyal yang dihasilkan semakin mendekati sinyal analog yang mulus dan kontinu. Nah, output test DAC sangat dipengaruhi oleh tegangan referensi yang digunakan dalam rangkaian. Jika tegangan referensi adalah 3,3 volt, maka output DAC akan berkisaran dari 0 volt hingga 3,3 dibagi menjadi sejumlah level sesuai resolusinya. Setiap langkah tegangan dihitung dengan rumus LSB sama dengan VRF per 2N, di mana N adalah jumlah bit untuk DAC 8 bit dengan VRF 3,3 volt. Setiap langkah bernilai sekitar 12,9 mili volt. Terus selanjutnya mekanisme kerja DAC dan leader. Data digital biner dari microcontroller diterjemahkan menjadi sinyal analog melalui rangkaian R2R leader. Setiap bit dalam data digital memiliki bobot tertentu sesuai posisinya. Bit paling signifikan memiliki bobot terbesar, sedangkan bit yang paling tidak signifikan memiliki bobot terkecil. Saklar-saklar pada tiap tahap leader terhubung ke tegangan referensi atau ground sesuai nilai bit tersebut. Kombinasi seluruh bit menghasilkan tegangan output analog yang proporsional terhadap nilai digital input. Pembagian tegangan resistif pada jaringan R2R memastikan setiap bit berkontribusi secara tepat sehingga konversi berjalan akurat dan linear. Faktor yang mempengaruhi performa DAC antara lain toleransi resistor, stabilitas tegangan referensi, dan kecepatan switching saklar digital. Terus PWM atau duty cycle dan frekuensi. Ini PWM adalah teknik memodulasi lebar pulsa sinyal digital untuk mengendalikan nilai rata-rata tegangan output. Duty cycle adalah persentase waktu pulsa dalam kondisi high terhadap satu periode penuh sinyal PWM. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan. Frekuensi PWM menentukan beberapa cepat siklus pulsa berulang per detik. Frekuensi tinggi menghasilkan sinyal lebih halus namun membutuhkan respon komponen yang lebih cepat. Kombinasi duty cycle dan frekuensi yang tepat sangat menentukan kualitas pengendalian daya pada beban. Ini ada filter RC pada PWM. Ini adalah komponen kunci
untuk mengubah sinyal PWM menjadi tegangan analog yang halus dan stabil. Resistor membatasi arus yang mengalir ke kapasitor, sementara kapasitor menyimpan dan melepas muatan secara bertahap mengikuti perubahan pulsa PWM. Hasilnya adalah tegangan output yang merupakan nilai rata-rata dari sinyal PWM. Nilai resistor dan kapasitor menentukan konstanta waktu yang mempengaruhi beberapa cepat filter merespon perubahan duty cycle. Terus DAC vs PWM. Kapan menggunakan masing-masing? Nih, keunggulan DAC nih menghasilkan sinyal analog murni secara langsung tanpa melakukan filter tambahan. Resolusi tetap dan output leader menjadi DAC ideal yang aplikasi menentukan sinyal analog bersih dan presisi tinggi. Keunggulan PWM lebih sederhana, hemat daya, dan fleksibel karena menggunakan output digital yang dimodulasi. Dengan menambahkan filter RCA eksternal, sinyal PWM dapat dikonversi menjadi tegangan analog. Terus panduan memilihnya adalah gunakan DAC ketika aplikasi membutuhkan sinyal analog bersih, resolusi tinggi, dan linearitas akurat, misalnya pada pemrosesan audio, instrumentasi, atau komunikasi sinyal analog. Terus implementasi DAC dan PWM pada ESP32 ini adalah dilengkapi dengan dua saluran DAC 8 bit yang terhubung langsung pada pin GPIO25 dan GPIO26. DAC ini mampu menghasilkan tegangan analog dari 0 volt hingga 3,3 volt secara langsung. Tanpa komponen eksternal tambahan, dengan resolusi 8 bit, ESP32 DAC menghasilkan 256 level tegangan yang berbeda. Cukup untuk berbagai aplikasi audio sederhana, sinyal kontrol analog, menguji sensor. Untuk PWM SP32 menyediakan modul LED control yang sangat fleksibel. Terus implementasi PWM pada STM tanpa DAC ini tidak memiliki DAC internal pada sebagian besar variannya. Namun microcontroller ini menyediakan modul timer yang sangat powerful dengan mode captor untuk menghasilkan sinyal PWM berkualitas tinggi. Setiap timer pada STM32 memiliki beberapa channel untuk compare yang dapat dikonfigurasi menghitung nilai counter dari 0 hingga nilai RR atau auto reload register yang menentukan periode sinyal. Aplikasi audio dengan DAC dan PWM. DAC ini digunakan untuk menghasilkan sinyal audio analog dengan kualitas tinggi karena mampu mempresentasikan gelombang suara setelah kontinu dan presisi sesuai resolusi bit yang dimiliki. Semakin tinggi resolusi DAC, semakin halus sinyal audio yang dihasilkan sehingga kualitas suara mendekati sinyal asli. Sebaliknya, PWM dengan filter RC yang dapat menghasilkan sinyal audio sederhana dengan biaya implementasi yang jauh lebih rendah. Pulsa PWM dihaluskan oleh filter RC sehingga menghasilkan tegangan analog yang mempresentasikan gelombang suara. Cocok untuk efek suara, notifikasi, atau sinyal audio dengan bandwidth terbatas. Terus teori DAC mungkin cukup itu penjelasan dari PPT. Kita lanjut ke video. Ini sinyal PW duty-nya kita putar pakai semakin tinggi maka lampu semakin terang. Seperti ini. Pada servo potensiometer ditekan maka dia akan mutar sesuai dengan frekuensi. Terus ini STM32
WordPress LED. Ini untuk sudut servo. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.